Tapi biasanya ini nih yang failing dari brand-brand yang mungkin bisa dibilang middle to low ya. Baru scaling up lah ya. Betul, baru scaling up. Jadi nggak siap dengan operational excellence-nya lah gitu. Tiba-tiba order membeludak nih. Tiba-tiba nggak sempet kaget, nggak ada orang untuk packing gitu. Iya, jadi sedangkan platform sekarang itu tuh sangat-sangat ketat. Dari fulfill ordernya, dari pengiriman ke customer gitu. Jadi bisa-bisa, sellernya barusan dapat order banyak nih. Awareness dapat, order dapat banyak. Tapi ternyata nggak bisa execute proses ordernya gitu. Sayang banget, akhirnya bisa ke cancel. Kemudian kalau udah sampai ke cancel kayak gitu, platform juga akan mengurangi order ke brand tersebut gitu. Jadi itu yang kita juga store rating itu penting banget gitu. Kita bisa dapat pembatasan traffic cuman karena store ratingnya turun nih. Jadi harus dijaga banget gitu. Bahkan bisa sampai kena limit order juga ya? Wah, itu beneran parah banget. Limit order. Jadi kalau misalnya brand kamu lagi gede-gedenya nih order, tiba-tiba nggak bisa execute operasionalnya, langsung di limit. Kamu cuma bisa dapat order 100 per hari misalnya. Ya ampun, padahal bisa ribuan padahal. Iya, dan lebih misalnya marketingnya udah jor-joran banget kan sebelumnya. Dibatasi. Nah itu penting banget sih operasional. Itu yang kita siapin 3 bulan terakhir. Halo semua, selamat datang di Podfast dan ini adalah edisi pertama. Buat kalian yang tidak tahu Podfast itu apa, kita di sini tuh akan ngobrol, mengulik mengenai e-commerce, kita akan ngobrolin tentang business growth, kita akan ngomongin tentang networking dan juga belajar bersama para expert-expert di industri e-commerce. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang cukup expert untuk menjalani e-commerce. Mungkin kita langsung aja perkenalan tamu kita hari ini ada siapa? Halo, gue Dio dari FAS gitu ya, di bagian Head of Commerce Partnership. Kita juga ada... Hai, aku Ami, as a Head of Digital Commerce di FAS. Nah, thank you for coming Dio sama Ami. Ini kita akan ngobrol nih santai aja karena para penonton Podfast ini nih pasti pengen tahu banget nih keadaan e-commerce sekarang ini gitu loh. Mungkin kan kalau ngelihat persaingannya e-commerce ini udah cukup berat juga dan ini udah masuk tahun 2026 dan kita udah melewati bulan pertama lah basically ya, Januari udah lewat. Udah dapet teaser ya? Udah lewat, udah dapet teasernya. Tapi kan orang-orang juga pada lewat, nih Januari cepet banget lewatnya. Dan mereka pada merasa Januari free trial deh gitu loh. Nah mungkin ini juga pertanyaan atau pernyataan seperti itu tuh kan sebenarnya ngelihat kondisi market itu mungkin Januari itu kemarin kalau misalnya dari kalian nih Januari oke atau enggak nih kalau menjalani e-commerce? Kalau dari Dio sama Ami gimana? Januari itu oke atau enggak sih? Ya mungkin kalau Januari sih kayaknya lumayan ngebut ya Mi ya. Soalnya kan kita kemarin tuh biasanya tuh kalau tahun-tahun sebelumnya Januari tuh biasanya tuh emang low season. Karena kan biasanya kan di Q4 tuh lagi peak banget, semua online tuh lagi harbolnas. Terus Q1 biasanya slowing down, baru Q2-nya mulai masuk ke lebaran. Nah cuman this year nih a bit different nih. Karena di year Q1-nya itu langsung nyambung kan, Q4-nya langsung harbolnas, Januarinya cuma kasih napas dikit, tiba-tiba Februari udah road to buat ke buat Ramadan. Jadi lumayan dar-der sih Q1 sekarang sih. Cuma kalau dari Abi gimana? Iya, kalau secara makro sih memang di 5% ya, di expect di tahun ini. Jadi nggak jauh berbeda sama 2022 sampai 2025 gitu. Dan kita bisa lihat di Januari itu kita punya growth untuk klien-klien FAS itu lumayan tinggi dibandingkan period last year-nya tadi yang kayak Dio mention. Jadi Januari, Februari, Maret itu kita akan expect akan naik terus. Jadi nggak pakai kendor. Oh, nggak pakai kendor nih. Jadi nih Januari kemarin kan ya itu ya. Jadi ada nggak dikasih nafas nih, udah langsung masuk. Tapi itu akan jadi gambaran bener 2026 akan seperti itu atau itu cuman karena duh nih Q1 ini nih ya apa tuh namanya ya penuh gitu loh karena benar-benar langsung mepet semua Ramadan terus kemarin ada Chinese New Year juga gitu loh. Nah abis ini kan agak jauh nih sampai akhirnya nanti Q4 baru ada end of year apa Natal lah dan lain-lain. Di tengah-tengah tuh nanti gimana growth-nya? Apakah emang kelihatannya e-commerce akan naik terus tuh atau kayaknya akan ada penurunan? Ya sebenarnya sih udah mulai kelihatan ya pattern-nya dari Q1 gitu ya. Dari Q1 udah mulai kelihatan. Cuman ya tetap ya balik lagi kan namanya dunia online tuh sangat dinamis. Jadi kita nggak bisa bilang ini akan mungkin
jangka panjangnya akan sama ya. Apalagi kan kita baru lihat berita kemarin tiba-tiba udah menuju perang dunia ketiga nih. Jadi kita nggak ada yang certain lah gitu ya. Cuman so far kalau ngeliat pattern di Q1 memang udah mulai kelihatan lah bahwa trennya itu orang tuh belanja online udah mulai lebih selektif juga kan. Ibaratnya orang tuh udah mulai value driven gitu. Kalau kita lihat tuh secara customer yang mungkin middle low itu tuh udah lebih selektif, lebih price sensitif. Cuman kalau yang middle up itu mungkin nggak price sensitif, cuman dia lebih ke value driven. Jadi emang kayak sekarang tuh udah kemarin juga gue juga sempat baca-baca juga, bahkan di F&B industry juga even itu sekarang tren F&B itu lumayan turun di Lebaran karena mereka memang mostly tuh ibaratnya keluarga middle up itu lebih memilih buka puasa itu bukan di restoran, tapi di rumah lebih yang emang ada value-nya kayak gitu kan ya. Dan itu pun juga ke-reflect juga gitu ya, ke pas e-commerce gitu. Jadi mungkin buat yang middle, ke bawahnya itu lebih positif. That's why mungkin beberapa brand yang mungkin secara basket size itu lebih murah, itu lebih meningkat. Cuman yang emang, betul, cuma kalau yang emang dia secara price-nya itu lebih tinggi, itu biasanya memang jadinya tuh lebih value driven. Jadi kalau ibaratnya mereka nggak bring value atas harga yang dia, berikan dan nggak essential, itu akan lebih sulit. Gitu sih. Kalau aku lihat, kalau dari Ami, mungkin ada? Kalau Q1 sampai Q4 tahun ini ya, karena semua event numpuk nih di Q1, jadi pasti Q1-nya very strong gitu. Tapi kalau kita ngomongin Q2 ke Q3, pasti akan ada naik dan turun ya. Itu market secara normal gitu. Tapi I believe dari marketplace sendiri, dari platform, itu pasti akan ada support-support yang diturunkan di Q2 dan Q3 gitu. Jadi bisa menjaga dinamikanya nggak terlalu naik dan turun. Kayak tadi Dio sempat mention value driven, terus juga customer belanja lebih selektif. Itu tuh yang juga jadi fokusnya platform kayaknya di tahun ini. Jadi gimana platform tuh bisa dapat profitability dan juga berkelanjutan gitu purchase-nya dari repeat order kayak gitu-gitu. Jadi pasti akan ada gebrakan-gebrakan nanti di Q2 dan Q3 dari platform sih untuk bisa jaga momentumnya. Nah, ini kalau ngomongin Q1 ini kan kayaknya agresif gitu loh. Ini pokoknya ke-reflect nih di Januari Februari ini lah ya, 2 bulan ini sangat jalan ini. Oke, nah ngomongin nih perilaku belanja gitu. Tadi kan Dio sempat ngomong ya, orang-orang tuh lebih selektif dan lain-lain gitu loh. Nah, sektor industri gitu kali ya, mungkin kan kalian dealing with a lot of different clients gitu loh, bermacam-macam industri gitu. Pengen tahu dong gitu kalau dari industri sendiri tuh kategori apa sih gitu loh yang mungkin bisa dibilang di tahun ini yang tadinya nggak thriving atau yang mungkin yang bertahan lah gitu loh di tahun ini. Mungkin yang pasti kalau kita lihat sih FMCG itu udah pasti lebih stable gitu ya, terutama yang essential lah, kayak health products gitu, groceries, karena kan emang ibaratnya itu emang essential buat menopang kehidupan ya. Jadi itu pastinya akan tersustain. Cuman mungkin ada beberapa yang selektifnya itu kalau ke beauty produk tuh lebih ke beauty yang emang low basket size. Affordable gitu kan, beauty yang lebih affordable lah, bukan low basket size lah. Itu mungkin ibaratnya akan lebih bisa tumbuh gitu ya, karena kan indeks ekonomi mungkin orang lebih selektif, dan ketika tiba-tiba banyak brand masuk dengan harga yang lebih low lagi, yaitu tadi akhirnya memberikan opsi yang banyak kepada market buat bisa milih barangnya kan. Jadi I think ke arah sana sih, yang emang dia essential atau emang kalau beauty product tuh lebih yang ke affordable gitu sih. Kalau lifestyle fashion gimana? Sekarang kan ya mungkin kalau kita di Q1 ini ngelihat Ramadan dan kayaknya banyak banget fashion tuh keluar, apalagi kayak modest wear dan lain-lain. Itu do you think it's something yang emang masih meningkat juga gitu atau masih gimana? Sih. Karena kan memang tadi ya balik karena dia sekarang tuh lebih ke value driven. Jadi mungkin kalau emang beberapa brand yang emang positioningnya tadi kayak modest wear ya, kalau emang tata dia bring value sesuai dengan periodenya gitu ya, mau lebaran itu pasti meningkat gitu kan ya, karena emang pasti orang udah nature-nya kalau emang dia mau lebaran ya ngumpul sama keluarga, beli baju baru dan segala macam. Tapi I think kalau fashion in general itu sih dia harus bisa bring value to the customer kan, harus ada positioning lah, nggak cuman main banding harga doang. Karena sekarang kan ibaratnya orang udah mulai lebih selektif, sehingga kalau yang kayak menengah ke bawah mungkin oke lah masih cari murah gitu ya. Cuma kayak kalau buat yang middle up sekarang tuh udah mulai ngerem. Jadi kalau emang yang buat ibaratnya fashion yang marketnya tuh lebih ke middle up, yang harganya lumayan tinggi, I think dia harus bisa bawa story, bawa value, betul. Karena sekarang middle up udah mulai ngerem lah, gitu kan. Karena melihat ekonomi udah kayak gini gitu kan ya. Jadi I think dia lebih prefer, kalau dia punya uang lebih, mereka spare untuk savings, untuk yang essential products gitu sih. Dari Cami ada mau ditambahin?
Ya, mungkin karena 2 tahun ini juga saatnya tahunnya social commerce ya. Jadi ketika orang tuh lihat konten, kemudian mereka kepengen untuk ngebeli gitu, mereka percaya, mereka trust with the brand gitu. Jadi lifestyle, terus juga mungkin FMCG di bagian essential tadi itu tuh sangat growing gitu. Jadi tapi kuncinya memang di brand harus punya value proposition yang baik dan juga dia bisa manfaatin end to end semua channelnya mereka. Jadi omni channel itu penting, konten strategi itu penting karena social commerce itu 2 tahun ini lagi sangat berkembang banget gitu. Kalau misalnya brand bisa utilize itu end to end, itu pasti dapat growth-nya gitu. Dan aku rasa nggak cuma brand besar yang bisa dapat kayak gitu, tapi juga UMKM. Karena tadi ya affordable price, customer lebih selektif, customer lebih ngelihat pricing. Lokal produk kita tuh pasti menang secara pricing gitu, jauh lebih murah. Betul. Tapi mungkin yang PR adalah gimana nih nge-brandingnya, gimana bikin konten strateginya gitu. Gimana kita bisa manfaatin platform-platform feature sehingga semua channel yang bisa kita reach customer, data-datanya, CRM-nya, itu tuh bisa diutilize sama brand gitu. Itu sih mungkin kunci suksesnya di 2026 ya. Agree. Sama masalah channel kali ya. Memilih channel tuh juga lumayan penting gitu ya. Kalau kita ngomongin marketplace kan pasti kan bisa jadi tuh ada beberapa brand tuh yang emang menggunakan channel tuh sesuai dengan intensinya gitu. Kalau kayak mungkin Tokopedia atau mungkin Shopee yang emang sekarang tuh jatuhnya udah kayak official marketplaces, itu mungkin dia lebih intensinya tuh kayak high intent lah, yang emang orang tuh ibaratnya kesana udah tahu mau belanja apa, betul. Gitu, Bener. Nah kalau yang kayak social commerce tadi itu lebih ke discovery sama impulse. Jadi mungkin kalau emang mau ibaratnya nge-educate market, terus supaya orang tuh bisa dapat apa ya, new information lah tentang your product, itu mungkin bisa di social commerce. Nanti kalau emang Tata udah dapet loyalis dan segala macam, itu bisa utilize shifting back lagi, ya? Atau even ke web store. Betul gitu. Jadi benar. Jadi mungkin teman-teman brand atau UMKM juga bisa lebih bijak memilih ini juga kan, apa namanya, marketplaces lah sesuai dengan intensinya gitu. Gitu sih. Ini menarik yang ngomongin tentang social commerce. Mungkin udah mulai banyak ya ada mungkin platform yang gede itu sekarang TikTok sama Instagram masih bisa dibilang social commerce juga lah, walaupun mereka nggak bisa belanja lah ya sih. Ada beberapa cuman kalau udah A/B testing tapi. Udah mulai udah beberapa testing di situ udah udah ada mulai ya. keranjangnya. Nah, itu tuh growth-nya nih kalau kita lihat nih sekarang kan mulai banyak invest ke sana gitu loh. Namanya kayak keranjang kuning tuh mulai rebutan pada segala ke sana. Nah, ini ngelihatnya kalau dari conversion-nya sendiri gitu loh di social commerce gitu loh. Karena kan orang buat konten bisa sering dan lain-lain, mereka masih mikirnya tuh mungkin untuk para UMKM gitu ya, atau para brand gitu ngelihatnya masih awareness gitu loh, pengen masukin ke sana banyak-banyakin konten buatin viral gitu. Tapi mungkin nggak ke-convert gitu loh sebenarnya. Nah, sebenarnya chances untuk atau potensi untuk social commerce itu mengalahkan atau kayak lebih besar daripada marketplace only yang hanya jualan itu tuh chancesnya tuh berapa gede sih? I see. Mungkin dari Ami yang udah megang banyak brand nih. Mungkin kalau kita lihat secara di Southeast Asia sendiri, ada research dari Temasek juga bahwa social commerce ini bisa support online itu sampai 20%. 20%. Dan itu sangat besar sebenarnya dari social commerce. Considering ini baru booming sekitar 3 tahun terakhir gitu. Tapi kalau yang kita lihat sendiri di Indonesia, khususnya di FAS yang kita handle, itu sangat-sangat tinggi. Bisa lebih banget dari 50% gitu untuk dari social commerce-nya sendiri nih gitu. Jadi memang harus dipahami bahwa sekarang jualan di online itu di marketplace bukan cuma sekedar etalase online. Itu mindset yang udah bikin kita agak terbelakang nih gitu. Sekarang tuh udah harus end to end, semuanya omni channel tuh baik dari marketplace yang berbeda gitu, kemudian web store-nya juga, kemudian presence di offline-nya, terus bikin semua experience-nya itu tuh jadi satu gitu. Jadi apakah social commerce nanti bisa lebih besar lagi? Aku yakin bisa banget, karena ini memang momennya. Jadi all brand juga harus bisa tap in nih, harus bisa mengerti gimana sih social commerce works, gimana building the trust-nya gitu. Karena orang kalau misalnya ngelihat, ngeliat KOL tertentu nih, yang kita udah punya relevansinya, kita udah ngelihat, gaya hidupnya mirip nih dengan kita gitu. Sehingga apa yang dia mention itu bisa gampang, kayaknya aku suka deh produknya. Ada relevansinya sama kehidupan kita masing-masing gitu sih. Iya, itu yang make daripada di-push dari brandnya sendiri kayak iklan dan lain-lain ya. Yes. Mungkin pengen nih kan pasti penonton
Podfast ini juga banyak business owner gitu ya, banyak yang teman-teman emang pengen belajar nge-growing their brand lah gitu. Nah, mungkin pengen tahu gitu loh, when they start their brand gitu loh, or mungkin mereka udah dalam stage yang udah punya nih produk-produknya, mungkin dicoba dites di market itu udah responsnya udah cukup bagus, tapi kalau harus butuh platform atau kan soalnya banyak banget nih channelnya gitu loh, channel e-commerce aja nih udah ada beberapa gitu loh, belum lagi tadi ada KOL lah nanti, ada social commerce, nanti mau ada offline gitu. Sebenarnya channel yang untuk misalnya let's say dibilang kalau aku ngobrol nih sama para business owner, budgetnya kan belum gede nih gitu loh. Nah kalau dengan memiliki limited budget, itu sebenarnya yang cocok untuk penjualan tuh ke kanal mana dulu sih gitu loh, untuk para teman-teman mungkin bisa membantu gitu. Mungkin kalau menurutku sih buat teman-teman yang emang ibaratnya baru mau mulai brandnya gitu ya, kan pasti kan yang di-expect adalah pengen build awareness, pengen build the story. Jadi I think itu bisa langsung dibangun di TikTok gitu kan, yang di atau social commerce lah gitu ya. Karena memang kan dia mengedepankan konten, di mana mereka bisa ngelakuin awareness sekaligus sales dalam satu waktu. Gitu kan, jadi ibaratnya mungkin itu bisa jadi satu cara yang efisien juga. Apalagi kan sekarang social commerce ini membuat KOL tuh kayak udah berakhir eranya, gitu kan. Sekarang eranya tuh afiliator lah, di mana itu very commission based. Kalau dulu kan mungkin orang-orang brand ketika mereka mau bikin brand barunya, mereka pasti harus spend banyak buat nge-grab KOL sekali one time sebulan bayar berapa post yang kita nggak tahu konversinya seperti apa. Nah kalau ini kan karena emang udah performance based, jadi I think itu bisa lebih terkontrol kan. Jadi ya udah kalau emang ibaratnya kita akan hanya bayar si afiliator ini gitu ya nyebutnya sekarang, itu tuh atau kreator ini itu ya ketika memang dia generate sales aja. Jadi I think itu akan lebih more efficient lah buat brand gitu ya, buat teman-teman UMKM juga gitu buat memulai gitu. Ditambah kan kalau kita ibaratnya bisa nge-grab community affiliate atau kreatornya, itu kan bisa itu kan pasti kan mereka akan nge-generate konten ya. Jadi kontennya tuh bisa sekaligus kasih edukasi kan tentang ini brandnya tuh sebenarnya apa sih keunggulannya, story yang mau di-share tuh apa sih, value-nya apa sih, dan itu kan ibaratnya akan lebih nyampe karena kan udah sekarang kan eranya ini ya zero moment of truth ya, dimana kan orang kan ibaratnya nyari tahu tentang brand itu udah nggak perlu nanya orang lagi, dia bisa cari tahu sendiri di sosial media kan. Apalagi kalau dia ngelihat ada orang lain yang make, dia mungkin lebih percaya nih, tiba-tiba ada ini ternyata yang make udah banyak dari si Mbak Alia, dari Ami, dari yang lainnya gitu kan ya, dia akan lebih gampang tahu dan make decisions gitu. Terinfluence juga dengan kayak begitu, lebih cepat lah ya. Udah user generated content. Bener, apalagi sekarang juga di social commerce kita bisa live juga ya. Live tuh kan kadang tuh bisa ngebantu juga buat langsung tanya-tanya tuh. Like engagement. Bener, bisa kayak langsung consult kalau yang kategori fashion tuh terutama tuh ya, kalau aku lihat tuh sering tuh tiba-tiba nanya, Kak, BB aku segini, tinggi aku segini. Langsung konsultasi di situ juga. Benar. Sebenarnya experience di offline ya. Benar. Bahkan kalau lifestyle kan kadang-kadang kita pengen nyobain asli. Apain dulu. Ngelihat looks-nya. Konsultasi, size, karena kita nggak bisa nyobain. Iya, asli. Apalagi kayak beauty product, kadang juga ada yang diliatin shade-nya di sini. Benar. Kayak ibaratnya kalau zaman dulu kita harus ke department store dulu ya, baru bisa nge-experience buat ngecek-ngecekin. Nah ini di rumah aja sambil tiduran lu bisa kayak gitu kan. Jadi I think ya buat to start a new brand, I think through social commerce tuh salah satu channel yang powerful lah ya gitu ya buat mereka, dan efisien juga gitu ya. Oke. Nah mungkin pertanyaannya lebih dibalik, kalau misalnya buat brand-brand, mungkin bukan brand deh, let's say para consumer yang terbiasa belanja di offline gitu loh. Mereka emang sekarang kan trennya udah mulai turun lah, kalau offline udah harus punya online, baik itu di social media dan lain-lain. Tapi kan ada juga generasi gitu loh yang gue nggak percaya deh beli di online, masih ada nih seperti kayak begitu gitu loh. Ya mungkin boomers ya, kayak orang tua saya gitu, nggak mau pokoknya beli tuh harus di toko dari gitu harus di toko, harus dicobain, karena apalagi misalnya dia merasa jajan juga ya? Jangan aja, sorry aku masih Gen Z, Gen Alpha. Nah kalau mereka nih, untuk mereka yang masih merasa ragu lah gitu belanja kayak begitu gitu, dan takut dengan kayak, kan soalnya banyak juga orang kena prank gitu loh. Belanja e-commerce misalnya mau beli sofa lah, waktu aku pernah denger beli sofa ternyata datangnya kecil gitu loh, ternyata modelnya gitu, pikirnya sofanya gede. Nah untuk kayak build that trust secara online tuh bagaimana sih biar mungkin yang bandel-bandel, seller yang bandel tuh nggak mengimpact sebenarnya seller yang beneran serius berjualan di e-commerce gitu.
Nah ini mungkin pentingnya tadi ya user generated content gitu. Semakin banyak konten-konten dari user yang real, yang memang otentik gitu. Mereka ngasih tahu, mereka nge-reviewin produknya. Kita nggak bisa, kita zaman sekarang tuh nggak cuma ngeliat review di kolom review doang. Tapi juga di user-user yang memang bikin konten review produk gitu. Dan ini bisa jadi salah satu konten yang affiliate terpush juga gitu. Dan it's powerful, it's very powerful yang affiliate bikin gitu. Dan kita bicara soal online users kan ya, yang jutaan gitu. Jadi kita punya experience juga sama salah satu brand, dia punya affiliators community itu bisa sampai ratusan ribu gitu. Jadi bayangkan kita punya teman-teman yang bantuin untuk sales itu sampai ratusan ribu orang gitu. Jadi gampang banget. Sedangkan kita bayar mereka setelah ada penjualan yang tadi Dio mention gitu. Komisi gitu, kalau udah jual baru komisi lah. Jadi profitability-nya juga kita harus bayar orang di depan kan ya, kayak Dio mention gitu. Jadi kalau kayak buat case tadi tiba-tiba beli sofa, bisa dicek dulu kan kreatornya video sofanya kecil atau gede nih. Beneran kalau di tiduran berarti kan gede nih. Karena kalau kita lihat produk kan cuma foto ya, tapi kalau sama user generated content gitu kan udah langsung kelihatan tidurin. Duduk begini, langsung sama rumahnya gitu. Iya. Oke. Jadi ini reviewnya tuh udah bisa real review, bisa lihat langsung sendiri. Karena aku dengar juga kalau misalnya di e-commerce itu review yang cuma tulisan itu ya bisa juga paid lah kan gitu loh. Bisa juga kirim orang, bukan kirim orang, kirim pasukan kayak buat positif review deh sebanyak-banyaknya, padahal buzzer gitu loh. Tapi padahal sebenarnya enggak. Nah, dengan konten ini nih lebih membantu lagi building the trust ya. Oke, ini sekarang ngomongin hal yang bikin deg-degan harusnya dari sisi, mungkin Ami kali ya, dari megangin store ini. Peak season di tahun ini gitu loh, which is ya tadi mungkin udah dibahas di depan, mepet-mepet banget nih sama baru kita kayaknya tutup tahun, baru ngos-ngosan, baru 11-11, 12-12, terus tiba-tiba nih sekarang Ramadan nih. Nah ini kan salah satu peak season ya kalau di e-commerce ya, kalau Ramadan ini. Mau tahu dong prediksinya sama persiapannya nih gitu loh untuk Ramadan ini gimana nih tahun ini? Jadi kalau persiapan udah dari berbulan-bulan sebelumnya. Jadi kalau dari November, Desember kita udah mulai forecasting, kita udah mulai ngeliatin demand-nya bakal seperti apa. Of course kita udah ngeliatin dari tren tahun 2025 dan juga forecast growth-nya untuk 2026. Itu kita udah do di November, Desember gitu ya. Di Januari brand-brand udah mulai push self awareness-nya. Jadi kayak udah building the the hype-nya gitu ke customer. Dan Februari itu biasanya kita udah bisa ngeliat kenaikan traffic gitu. Jadi di situ kita mulai push tuh promo-promonya, bundling-bundlingnya gitu. Jadi orang traffic yang masuk tuh bisa ke convert dan biasanya peak itu di H-2 minggu lah ya. H-3 minggu sampai H-1 minggu itu peaknya. H-3 minggu sampai H-3 minggu sebelum lebaran. Sebelum lebarannya. Jadi sekitar mid Februari lah ya, akhir Februari lah. Jadi udah mulai nih ini sekarang. Di minggu ini direkam nih. Nah, kita direkam nih. Tanggalnya nih tanggal ini peak nih. Dan itu tuh push biasanya lebih agresif, ads-nya lebih agresif, terus nanti live-nya bisa 24 jam gitu. Itu yang kita juga enforce supaya marketplace ini dapat logiknya. Karena kalau platform-platform kan punya logik sendiri-sendiri nih. Dia melihat kalau misalnya sellernya aktif, conversion-nya naik, itu pasti traffic banyak juga diarahin ke brand-brand gitu. Betul. Dan selain kita juga siapin dari sisi komersialnya, kita juga siapin dari sisi operasional. Kayak biasanya ini nih yang failing dari brand-brand yang mungkin bisa dibilang middle to low ya. Baru scaling up lah ya. Betul, baru scaling up. Jadi nggak siap dengan operational excellence-nya lah gitu. Tiba-tiba order membludak nih. Tiba-tiba nggak sempet, kaget, nggak ada orang untuk packing gitu. Iya, jadi sedangkan platform sekarang itu tuh sangat-sangat ketat. Dari fulfill ordernya, dari pengiriman ke customer gitu. Jadi bisa-bisa sellernya barusan dapat order banyak nih, awareness dapat, order dapat banyak, tapi ternyata nggak bisa execute proses ordernya gitu. Sayang banget, akhirnya bisa ke cancel. Kemudian kalau udah sampai ke cancel kayak gitu, platform juga akan mengurangi order ke brand tersebut gitu. Jadi itu yang kita juga store rating itu penting banget gitu. Kita bisa dapat pembatasan traffic cuman karena store ratingnya turun nih, jadi harus dijaga banget gitu. Bahkan itu bisa sampai kena limit order juga ya? Wah itu beneran parah banget. Limit order. Jadi kalau misalnya brand kamu lagi gede-gedenya nih order, tiba-tiba nggak bisa execute operasionalnya, langsung di limit. Kamu cuma bisa dapat order 100 per hari misalnya. Ya ampun, padahal sebenarnya potensi 1000 lebih. Misalnya marketingnya udah jor-joran banget kan. Marketingnya udah spend. Penting banget sih operasional. Itu yang kita siapin. 3 bulan terakhir. Ini mungkin tadi belum iniin banget ya. Nah, Fast nih kalau kayak gini perannya apa sih gitu loh untuk bantuin brand-brand nih di sini?
Iya, jadi kita bantuin bukan cuma dari operational excellence ya, karena kita udah berdiri lumayan lama dan kita juga udah mempelajari lah gimana platform dengan operational matriksnya yang harus kita achieve gitu ya. Dan itu kita bisa proudly dan dengan yakin lah kita bisa deliver lah itu operational excellence gitu. Tapi kita juga jadi business partner gitu untuk mikirin gimana sih profitability-nya, gimana kita bisa achieve result yang maksimum dengan investment yang ada gitu. Karena budget brand pasti berbeda-beda ya. Dari yang gede banget, dari yang medium gitu. Gimana bisa masuk ke apa ya, kita sebutnya itu building block-nya lah supaya maksimum gitu. Jadi itu pentingnya enabler. Mungkin kalau misalnya mikirnya, tapi kalau pakai enabler kan mahal ya gitu. Iya, banyak bisa gitu. Tapi sebenarnya untuk ngejalanin online bisnis itu kan juga butuh manpower, butuh aset-aset gitu ya. Itu yang sebenarnya kita bisa pindahkan ke pihak ketiga sehingga brand bisa fokus untuk building the brand, building awareness-nya gitu. Dan sedangkan untuk eksekusi, kemudian untuk strategi bisnisnya itu bisa enabler yang bantuin. Jadi kalau misalnya kita sebagai strategic partner, itu akan jauh lebih valuable daripada kita sekedar eksekutor gitu. Jadi kalau dibilang, oke apa nggak pakai enabler? Oke banget. Itu ya juga salah satu hal yang kita sering dengar ya dari brand partner kita ya. Gitu. Betul. Sama kalau terutama sih kalau guna lebaran sih operasional sih. Ya tuh biasanya tuh Hamin seminggu kan udah bottleneck-nya tuh sering terjadi lah. Masalah logistik, masalah ya ibaratnya kita udah nyayur di Hamin 2 minggu, ordernya numpuk. Nanti kalau Hamin seminggu operasionalnya tuh nggak siap, ya malah. Iya. Dan itu di pengalaman brand tuh banyak ya kedengeran, maksudnya ketika mau masuk ke fast atau mungkin kedengar dari brand tuh banyak ya. Even the biggest big brand itu juga malah even big brands. Ya. Jadi ada salah satu brand kita juga yang mereka sharing experience lah. Mereka punya business size lumayan besar, tapi stagnan nih. Karena mereka segitu-segitu aja, nggak bisa lebih besar lagi. Kenapa? Karena operasional mereka punya capacity dan nggak bisa ngelebihin dari kapasiti tersebut. Jadi mau mereka jor-joran marketingnya pun ya operasionalnya terbatas gitu. Betul. Ketika join sama kita bisa banget tuh kita gedein operational excellence-nya. Kita juga bisa push lagi dari volumenya gitu sih. Benar. Pas pokoknya kalau waktunya tuh kalau udah tiba-tiba si brandnya tuh udah ngeliat nih, mereka udah punya plan ibaratnya buat next 6 month gitu ya, atau per 1 semester tuh seperti apa. Terus ternyata dilihat run rate-nya tuh udah mulai bisa achieve, dan itu udah melampaui mereka punya kapasitas operasional ya kayak tadi bilang sama Ami, yaitu menurut gue sih saatnya udah mulai looking for help sih gitu kan ya. Yes. Either dia ibaratnya mencari fulfillment partner aja buat pergudangan atau sekalian end to end gitu kan. Soalnya supaya emang ibaratnya mereka nggak usah mikirin lagi teknis-teknis barang masuk, barang ke customer service, udah pokoknya end to end aja. Dia fokus aja tuh, tim e-commerce-nya fokus aja collab sama brand, gimana caranya tuh bisa nge-grow di channel gitu sih. Tapi ada certain size juga dong gitu loh, maksudnya kapan sih, kan takutnya kecepatan banget kalau misalnya kan ada juga mungkin sangat yang bisnisnya masih kecil tapi dia juga udah nggak bisa megang operasionalnya gitu loh. Nah itu tuh apakah udah bisa dibantu sama enabler, misalnya pengirimannya masih sehari I don't know less than 100 gitu loh, tapi dia juga udah nggak ada orang, dia pengen let's say ngurusin produknya aja gitu loh, atau harus dari certain size gitu loh untuk masuk ke enabler. Depends sih, karena kan pasti kan tadi ya tiap UMKM atau tiap brand pasti kan mereka punya kapasitasnya itu beda-beda secara pergudangan, secara manpower. Jadi I think itu kalau secara rasio cost mereka ibaratnya udah masuk nih, udah masuk akal lah buat lebar ke pihak ketiga dengan melihat adanya opportunity untuk tumbuh, ya itu saatnya buat mereka pakai sih. Cuma kalau emang mereka masih benar-benar di stage awal banget dan secara cost rasionya kalau mereka hitung-hitung lempar ke ini berjadinya lumayan costly, ya mungkin bisa di-consider dulu gitu ya, buat ibaratnya mereka scale up dulu gitu sih. Nanti kalau emang mereka udah mulai bisa scale up, udah mulai kelihatan nih trennya udah mulai makin meningkat, terus kayaknya dengan peningkatan ini mereka project 3 bulan ke depan kalau sesuai forecast, costingnya masuk nih. Nah itu mereka bisa mulai. Kan antara mereka ibaratnya, mereka misalnya ada poinnya nih di mana, oh gue udah project tahun depan tuh mau growth revenue sekian. Terus tiba-tiba mereka punya capacity di bulan keempat harusnya udah optimal gitu kan. Kalau emang tiba-tiba sampai bulan ketiga mereka udah sesuai run rate, berarti kan 4, 5, 6 akan naik terus sesuai kan. Nah mereka pasti kan bisa ngitung-ngitung tuh, apakah dengan supaya gue bisa tetap jaga momentumnya supaya tetap sesuai plan itu, antara dia
buka gudang baru untuk which is effort banget tuh banget, kayak gitu. Atau nambah tim e-commerce baru, gaji orang lagi. Nah itu kan mereka bisa hitung sendiri kan. Kalau emang pas mereka lihat itu momentumnya udah pas, ya berarti mereka udah mulai bisa tuh make. Karena scale up ini penting ya Pak. Penting. Karena scale up itu juga sejalan dengan kompleksitas. Betul. Semuanya dari operasional, dari komersial itu semua kompleksitasnya makin besar. Tapi kita tuh Fast tuh bisa meng-cater itu emang gede banget warehouse-nya dan available terus gitu loh ini. Dar warehouse gitu dong. Gede. Gede banget, terus jalan-jalan kita. Dan ada di mana-mana juga kan karena kan kita terima brand dari mana aja gitu kan lokasinya. Untuk mencapai seluruh Indonesia ya. Ntar kapan-kapan sekali-sekali mungkin podcastnya di gudang. Podcastnya di gudangnya. Jalan-jalan ya. Gede sih 10 hektar. Pas pengalaman gue ngobrol sama beberapa temen-temen platform e-commerce gitu ya. Ini kayaknya gudang terbesar sih. Untuk e-commerce ya. Dan itu orangnya kayak on terus, standby terus dengan puluhan ribu, 24 jam, puluhan ribu throughput gitu loh dengan itu semua. Oke, ini mungkin mulai pertanyaan penutupan lah gitu ya atau terakhir-terakhir. Ini aku pengen lihat outlook-nya lah nih kita udah mungkin bisa dibilang Q1 ya udah lewat lah ya udah masuk Q1. Mungkin outlook-nya ke Q2 ke Q4 pokoknya selama 2026 ini peluang sama resikonya tuh apa sih biar para teman-teman Podfast di sini tuh bisa lebih aware dan mungkin persiapannya bisa lebih matang juga. Oke, kalau resiko ya, ini kalau misalnya saat ini brand sangat tergantung dengan marketplace, itu udah pasti dari cost, itu resiko besar nih, karena dalam Q1 aja tuh kita udah ngalamin ada kenaikan marketplace fee. Ya. We're talking about 2025 ada mungkin sekitar 3 kali kenaikan marketplace fee gitu itu ya. Itu maksudnya naiknya berapa? Maksudnya 30%, 20% setiap naik saat ini tuh udah sampai di atas 20% marketplace fee. Dan nggak jelas nih, nggak selalu setiap quarter juga gitu? Nggak selalu setiap quarter. Tapi biasanya kalau salah satu naik, satunya nggak ikut naik juga. Balap-balapan pasti. Jadi kalau misalnya kita bilang marketplace mana yang paling oke gitu ya saat ini, mereka kompetisinya on par gitu. At least 2 yang terbesar, TikTok dan Shopee gitu ya. Jadi itu resiko yang harus juga dihitung-hitung dalam cost structure gitu ya. Tapi peluang ya again tadi karena masyarakat udah jauh lebih selektif, mereka udah fokus sama value gitu. Jadi kalau misalnya brand bisa deliver, apa sih yang bikin brand ini tuh bisa solve pain points-nya customer, mereka bisa educate customer, mereka ngerti apa yang dibutuhkan customernya, itu sebenarnya jadi peluang besar. Dan juga dengan yang customer lebih selektif ini, kalau misalnya kita bisa masuk ke price point-nya mereka, itu bisa banget lah intinya growing. Itu sih. Mungkin kalau dari Dio gimana tuh? Iya. Intinya sih kalau secara partnership gitu ya with anyone, misalnya kayak pakai agency, enabler, ataupun kayak with creators, intinya sekarang tuh modelnya kan revenue sharing ya. Jadi I think itu juga ibaratnya sebuah kesempatan yang bisa dipakai sama teman-teman brand juga gitu, bahwa kalau kita emang ibaratnya mau grow di this year, ya udah kita coba kolaborasi sama pihak lain gitu ya, yang emang tuh sifatnya itu revenue sharing lah. Kayak sama kreator ya kita kasih mereka revenue ketika emang kita kasih mereka komisi kalau udah ada pas revenue-nya. Dan mungkin kalau emang nanti ternyata sama teman-teman enabler bisa juga kita dikasih target misalkan gitu kan ya. Nanti kalau emang ternyata kita bisa achieve those target, kita dapat additional sharing lah atau support itu kan ya. Jadi memang ibaratnya secara partnership pasti kita bisa kolaborasi yang sifatnya tuh lebih ke revenue sharing juga gitu sih. Dan pastinya yang paling utama juga selain itu adalah ya teman-teman brand UMKM termasuk kita lah ya sebagai enabler, kalau nanti udah join kita juga itu harus data driven gitu ya. Kayak even kayak kita lihat live stream aja deh. Live stream itu sebenarnya nggak cuma cuap-cuap doang. Live stream itu juga based on data gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat tuh kayak di kita juga gitu ya, di kita punya studio itu kalau live stream ada host yang ngomong, di belakangnya tuh ada ada tim operator lah kita gitu ya. Tim operator yang mantau tuh, yang lihat datanya. Oh ini udah 2 jam SKU ini kok masih 0 penjualannya gitu kan ya. Nanti si tim operator bakal bilang, ini kayaknya yang 0 ini jangan di highlight, jangan dipin, coba diganti sama yang lain dan segala macam. Ada reviewnya ya sambil ada reviewnya jalan, betul. ya. Jadi pas ibaratnya si hostnya cuap-cuap, tapi tim operatornya juga ngeliat data nih. Kira-kira mana ibaratnya kayak lihat patternnya, oh kayak ini pas SKU yang dipin lumayan menarik nih kemarin, atau kayak tadi coba deh di-up lagi supaya bisa bring traffic sama conversion gitu sih. Jadi kayak tipsnya emang based on data banget deh pokoknya. Based on data, even di live stream, kayak even short video. Kan short video juga ada patternnya tuh, kita bisa nge-post berbagai macam A/B testing jenis video, kita bisa learn datanya tuh in the past month gitu ya,
video yang emang secara view-nya oke, conversion oke, ini seperti apa, yang mungkin bisa kita coba terapin secara konsisten di bulan berikutnya, gitu kan. Jadi sangat data driven sih. Dan gitu. analisis ini butuh banget ya dilakukan, Butuh. menghabiskan banyak manpower juga. Benar itu jadi penting. kalau misalnya partner enabler bisa do all this, betul. Itu sangat insightful sebenarnya data-datanya. Sebenarnya platform memang udah kasih dashboardnya, cuman ya ibaratnya kita nggak bisa rely on dashboard ngasih doang nih. Karena template ya Pak. Benar, ibaratnya kita harus secara manually juga harus look at the dashboard juga kan. Betul. Kayak kira-kira poin apa yang kita bisa crack, traffic apa yang kita bisa liatin. Kan banyak banget tuh funnelnya ya. Betul. Apalagi kalau kita mau social commerce kan, live stream dari enter room rate lah, dari click-through rate-nya, betul. Ini kayaknya kalau ngomongin ini udah masuk ke live stream, nanti tadi juga kita sempat ngomongin affiliates, content commerce lah gitu. Itu kayaknya dunia another lagi yang kayaknya kita harus deep dive lagi sih. Ini banyak banget soalnya nanti yang bisa perlu dilakukan gitu loh. Nah, mungkin pertanyaan terakhir gitu loh. Untuk para teman-teman brand gitu loh, UMKM yang nonton podcast ini gitu loh, ada tips nggak sih yang strategis gitu loh ya untuk mereka tuh tetap adaptif dan tetap tumbuh? Mungkin tadi sebelumnya dimention, tapi mungkin bisa something short yang bisa mengencourage mereka lah. Ini this year I know it's every year kayaknya selalu bilang tough gitu. Apalagi 2026 ini mau ada perang dunia apalah segala, semua kayaknya tiap tahun berat terus gitu loh. Tapi gimana sih tipsnya biar mereka tuh bisa tetap adaptif dan tumbuh lah? Kalau pendeknya sih keep on learning lah. Keep on learning, terbuka sama semua perubahan, ya harus bisa adapt aja sih. Gitu kan, ibaratnya kita jangan selalu ngerasa kalau tahun lalu sukses banget, terus tahun ini kita bisa terapkan hal yang sama gitu. Jadi ya harus bisa ngosongin gelas lah. Gitu. Kita harus setiap hari itu harus selalu kalau dulu tuh kita nyebutnya, kalau di my boss tuh sempat dulu bilang underdog mentality. Underdog mentality. Oke. Jadi ya kita harus tetap keep learning lah supaya bisa punya growth mindset. Jangan stagnan mindset lah gitu kan. Itu sih. Karena banyak yang baru ya. Betul. Itu jangan cepat puas lah. Kalau dari Ami, ada nggak tipsnya? Kalau dari aku mungkin ya promo itu penting ya. Tapi yang bikin profit itu adalah repeat purchase-nya. Jadi kita harus crack the code, kita harus paham gimana customer behavior-nya, dan juga bukan cuma masalah traffic lagi gitu, tapi gimana kita bisa cepat memproses perubahan perilaku konsumen. Karena secepat itu memang berubahnya. Makanya tadi growth mindset itu penting banget. Penting banget sih. Oke, terima kasih untuk Dio sama Ami untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita belajar banyak banget nih ya tentang 2026, persiapan 2026, apa yang di-expect 2026, dan bagaimana ngebantu para brand dan para bisnis nih untuk growing juga di 2026. Nah, semoga di episode pertama podcast ini kalian bisa belajar banyak, dan kita akan ada episode-episode lain di mana kalian juga akan belajar banyak dari para expert di e-commerce dan juga brand. Nah, jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan ataupun ada komen, kalian bisa drop the comment di Instagram kita, Fast Fulfillment. Sampai ketemu.